pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Inovasi sistem antrian cerdas besutan Sugiono yang masuk dalam 100 inovasi Indonesia siap diuji cobakan pada sistem MRT Jakarta. Dosen Teknik Industri UB ini menjelaskan bahwa produk miliknya sudah ditunggu pihak MRT Jakarta untuk proses uji coba bulan Februari kemarin. Namun kendala varian COVID Omicron menyebabkan proses tersebut mengalami penundaan. Saat ini Sugiono dan timnya terus mematangkan proses uji coba sambil terus melengkapi produknya dengan buku petunjuk dan layanan servis Purna Jurnal. Kita memang sudah sangat intensif dengan PT MRT, kemudian sebenarnya sekarang itu pada tahap ditunggu bahwa produk itu akan diuji cobakan pada satu gerbong, jadwalnya Maret Pak, karena ada Omicron maka mundur. Plus sambil ngumpulin uang saku dulu ya, karena kalau nyoba itu kan masih belum ada pendanaan gitu ya. Sudah coba, kita adjust, kita cocok-cocokkan, kalau sudah baru dipasang semua. PKS-nya sudah ada, jadi ini draft PKS-nya sudah ada, MOU dalam proses jadi paralel kebarengan. Nah ini sehingga kalau pengujian itu selesai maka ya tinggal kontrak aja untuk dipasang semua. Itu sih tahapan saat ini. Ternyata ya kamera untuk merekod itu kamera khusus selalu harus ada. Iya, kameranya kita pasang di tiap gerbong dan itu sudah kita ukur, kita sudah beberapa kali ke sana. Itu produknya pakai 3D printing Pak, jadi bisa ini, jadi sudah ada produknya. Ya, sudah ada ini apa? Jadi kita sudah memikirkan juga proses maintenance-nya. Karena kan kalau kita masang produk itu harus mikirin operasionalnya gitu. Misalnya, ada yang rusak berarti tinggal kita sediakan 2 kamera itu. Jadi kan ada proses maintenance harian, mingguan itu kan ada di MRT. Jadi tinggal switch. Itu proses maintenance-nya, kita buku panduan sudah ada, tinggal mencetak sebenarnya buku panduan, karena kan kalau ngeluarin produk kan berarti harus ada buku panduannya, kayak beli TV itu kan sudah ada cara memasangnya, memakai. Kita juga ada servis untuk itunya, kita sudah mengarah ke situ. Jadi sekali lagi sekarang tahapannya adalah untuk pengujian produk akhir. Banyaknya perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO menjadikan saham mereka menjadi salah satu saham incaran investor pada perdagangan perdana. Namun menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, saham IPO perlu dicermati jika akan dijadikan investasi. Noval menyebut saham IPO belum memiliki histori karena laporan keuangan yang dapat dilihat oleh investor masih terbatas. Ya, mungkin saya mulai dari secara umum saham IPO itu sendiri ya. Jadi saham IPO itu kan sebetulnya kan saham yang belum mempunyai histori gitu ya, belum mempunyai track record. Jadi seperti itu. Jadi biasanya analis itu lebih mengandalkan ya pada analisis fundamental, yaitu ya laporan keuangannya itu. Ya, dan itu pun laporan keuangannya itu biasanya kan belum tersedia secara luas gitu ya, sehingga juga terbatas orang yang bisa mengaksesnya. Jadi kalau secara umum ya saham IPO itu saham yang sangat tinggi ya spekulasinya ya, atau high speculation begitu. Ya, jadi kalau secara umum tuh ya kalau mau masuk ke saham IPO itu ya selain harus siap cuan besar ya harus siap-siap rugi besar ya, karena memang itu sangat spekulatif saham itu.
Pemirsa, pembubaran 3 BUMN oleh Menteri Erick Thohir, yaitu PT Kraft Aceh, PT Iglas, dan PT Industri Sandang, menurut pengamat BUMN UB, Dr. Muhammad Khalid Mawardi, sudah tepat. Menurutnya, ketiga BUMN ini sudah tidak beroperasi sejak lama dan menjadi cost center bagi BUMN. Pembubaran ini selain untuk mengurangi beban biaya, juga memberikan kepastian hukum bagi para karyawannya, sehingga BUMN dapat fokus kepada unit usaha yang mampu menjadi profit center. Ini sebagai implikasi sistem ekonomi yang dipilih Indonesia sebagai sistem ekonomi campuran. Jadi satu sisi pemerintah sebagai regulator, tapi sisi lain juga sebagai pelaku, kan? Dan itu memang dasar hukumnya ada. Cuman dari perkembangan selanjutnya, baik dari perspektif sejarah maupun dalam konteks kekinian, keberadaan sekian ratus 108 BUMN itu tidak semuanya berkinerja bagus, ya kan? Sehingga akhirnya Pak Menteri BUMN melakukan efisiensi perampingan sehingga dilihat dari 108 BUMN itu mana memang sebenarnya ini sudah parah, kan, artinya BUMN yang diajukan untuk dihapus itu merupakan BUMN yang tidak produktif, bahkan menjadi cost center bagi APBN, sehingga saya setuju untuk dibubarkan. Meskipun disampaikan bahwa tidak ada PHK, kan, karena mungkin bisa dipindahkan ya sumber daya manusianya ke beberapa pihak. Jadi saya setuju masuk sidik. Jadi itu mungkin tinggal nunggu perangkat hukumnya ya. Jadi kan berarti harus ada peraturan pemerintah yang bisa mendasari pembubaran BUMN. Penerapan good corporate governance pada perusahaan BUMN yang gencar dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir, menurut pengamat BUMN UB, Dr. Muhammad Khalid Mawardi, perlu diteruskan. GCG diyakini akan membuat perusahaan lebih kompetitif di era persaingan saat ini. Menurutnya, setelah GCG ini diterapkan, maka BUMN tidak perlu masuk ke semua sektor, namun fokus pada sektor-sektor yang memiliki kompetensi dan besar. Sebetulnya semangat yang dibangun Pak Menteri BUMN itu kan setuju. Jadi bagaimana good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik itu benar-benar diterapkan. Saya yakin dengan penerapan good corporate governance pada perusahaan itu, perusahaan kan bisa efisien dan bahkan berkinerja bagus. Dan itu menjadi tuntutan, karena apalagi dalam konteks sekarang ketika semua sektor industri itu kompetitif. Jadi, setelah good corporate governance itu diterapkan, ya pemerintah harus fokus, harus memilah. Tidak harus semua sektor dimasuki oleh pemerintah, tetapi mana sektor yang memang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan punya core kompeten, punya kompetensi inti. Jadi sebenarnya kan pemerintah masuk semua di sektor tapi tidak memiliki core kompeten yang bagus dan tidak diterapkan good corporate governance, sehingga akhirnya seperti yang terjadi itu. Banyak BUMN yang tidak berkinerja, tidak menghasilkan pendapatan bagi APBN, tetapi malah sebaliknya membebani APBN sebagai biaya. Air limbah dari tambak udang yang memiliki kadar organik tinggi menjadi perhatian Profesor Diana Afriati dari FPIK UB. Diana berpikir untuk mengembalikan kondisi air dengan kadar organik yang seimbang sebelum air tersebut dibuang ke saluran air. Menurutnya, jika kadar organik tidak diturunkan melalui konsorsium bakteri, pada akhirnya air tersebut akan kembali ke petambak lain. Hal ini tentu menyebabkan petambak lain akan mendapatkan air dengan kualitas yang tidak bagus untuk kepentingan budaya udangnya. Lingkungannya bagus gitu maksud saya. Jadi di dalam aktivitas budidaya itu kan pasti ada limbah itu tadi. Nah, saya inginnya itu limbah yang masuk ke perairan umum itu kembali lagi seperti yang tadi sebelum dipakai itu gitu ya, kan airnya bagus, setelah digunakan itu bagus kembali gitu maksud saya. Nah, bagus kembali itu dengan apa? Dengan upaya tadi penurunan menggunakan bakteri atau apalah gitu, barangkali ada yang lebih mudah, lebih murah, dengan metode yang mudah bisa diterapkan gitu. Makanya saya kemarin tuh menggunakan konsorsium bakteri itu, maksud saya biar murah gitu ya. Ternyata nggak pakai itu bisa gitu ya. Itu seneng saya. Oh, ternyata tanpa apa-apa di ini saja, asal di situ bakteri endogenusnya mau bekerja, is okay gitu.
Nah, kecuali mungkin kalau lingkungannya bakterinya nggak cocok ya, artinya suhunya terlalu panas kayak atau apa tidak sesuai dengan ini kan nggak bisa terurai. Nah, itu nanti perlu upaya lain. Tapi kalau sepanjang bakteri bisa bekerja dengan nyaman, yes, oke gitu. Jadi perairannya bersih kembali meskipun kita sudah mendapatkan udang sebagai hasil budidaya. Umumnya kan terus tinggi kan ada fesesnya, ada urinnya udang, ada sisa pakan. Nah ini kan bikin air jadi gak enak baunya dan sebagainya itu. Nah, saya pengennya itu bersih kembali sebelum masuk ke perairan umum bersih gitu. Sehingga lingkungan kita nggak rusak. Itu keinginan saya itu. Pemirsa, program MBKM Semeru UB gelombang 1 berjalan progresif hingga saat ini. Menurut pengelola program MBKM Semeru UB, Dr. Sujarwo, hingga saat ini 5 program yang dicanangkan sejak awal berjalan dengan baik. Program pemetaan berjalan dengan harapan nantinya terdapat peta potensi desa yang terkoneksikan dengan website UB maupun pemerintah daerah. Ya, jadi di masing-masing tema itu dikoordinir oleh dosen pembimbing dan juga selalu koordinasi dengan pengelola MBKM. Nah, untuk kegiatan mahasiswa, Town Watching memang bergerak progresif, kemudian ekonomi yang bergerak progresif untuk mengembangkan BUMDes gitu ya. Kebetulan BUMDes juga nanti disupport oleh dana desa untuk berkembang. Ini adanya mahasiswa MBKM ini menjadi bridge ya untuk nanti dosen-dosen itu juga bisa mengarahkan kegiatan riset ataupun pengabdiannya di lokus itu begitu, di lokus itu. Nah, sedangkan untuk yang kesehatan juga demikian, addressing kesehatan dan psikososial itu addressing isu tentang stunting. Nah, addressing isu tentang stunting. Jadi bersama dengan kelembagaan lokal di sana, kemungkinan besar kader posyandu dan lain sebagainya itu nanti akan addressing isu tentang stunting di sana. Nah, dosen-dosen yang sudah familiar dengan tema itu akan akses pengabdian ataupun riset nanti untuk diarahkan juga di sana. Kemudian yang pemetaan ini terus bergerak untuk mapping potensi-potensi ekonomi yang kemudian akan mengarah kepada profil desa ataupun profil kecamatan nantinya. Ya, dari sana expose terhadap potensi-potensi itu harapannya nanti akan bisa di-linkkan dengan web atau webnya UB atau webnya yang ada di kecamatan misalnya, sehingga nanti output dari kegiatan MBKM itu bisa terlihat. Pandangan bahwa peran wanita belum bisa maksimal dalam berbagai bidang menjadi pekerjaan rumah untuk melakukan edukasi agar pandangan tersebut dapat berubah. Wulan, seorang mahasiswa via UB, menyampaikan hal tersebut dalam ASEAN forum yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi UB bersama Tarlac University. Thank you, moderator, for the opportunity. My name is Wulan from Indonesia. I want to ask a question to Kayla and Dian. In your opinion, guys, how do you change the old-fashioned stereotype of society that women don't need higher education? Because in the end, women will return to the kitchen. In fact, women who are highly educated will be able to educate their children to become a good generation that is useful for the nation. Thank you. Adanya keresahan serta permasalahan yang dihadapi oleh peternak lokal membuat 3 mahasiswa UB menciptakan inovasi baru di bidang startup agriculture dan masuk dalam Forbes 30 Under 30.
Menggunakan sistem Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence, mahasiswa Universitas Brawijaya ini berhasil membuat aplikasi yang diberi nama Check-in Indonesia dengan mendapatkan pendanaan dari luar negeri sebanyak 2,5 juta US dollar pada akhir tahun 2021 lalu. Kita ya ada 14 kategori gitu. Jadi kita masuk ke enterprise tech. Jadi memang kita dari zaman mahasiswa ya. Zaman mahasiswa kita develop Check-in gitu. Jadi kita bikin IoT dan AI gitu ya. Itu untuk membantu peternak ini untuk bisa ningkatin penghasilannya gitu. Jadi produk kita tuh lebih fokus kepada rekayasa lingkungan peternak ayam. Nah dari paper kita selama di UB gitu ya, kita riset, kita jadi peternak, itu kita kemarin kita dapat funding gitu. Kita dapat funding dari salah satu venture capital itu di $2,5 juta atau sekitar 35 miliar lah ya gitu. Kita baru closing tuh di Januari kemarin gitu. Pertama kita melihat dari problem. Jadi ada problem yang cukup besar dan penting di peternakan ayam gitu ya. Dan kita berawal dari masalah peternak gitu. Di peternak nih banyak yang ngalamin pasang surut gitu ya. Terus juga penghasilannya juga bisa maksimal gitu. Ternyata tuh ada banyak faktor yang peternak nggak tahu gitu. Nah kita coba solve itu pakai teknologi gitu. Dan kita akhirnya bisa bantu ratusan peternak gitu ya. Dan akhirnya dari situ karena kita bisa bantu peternak, akhirnya kita bisa jualin ayamnya peternak juga gitu. Jadi kita matchmaking datanya peternak itu, jadi peternak itu kan pada akhirnya nanti bakal input data gitu ya. Nah kita tahu nih, jadi stok mereka berapa gitu ya, terus bobotnya berapa, kualitasnya gimana, sehingga kita bisa supply ke industri gitu. Kita ngirim ke pabrik sosis gitu ya, fried chicken gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.